Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada yang mendengarkan dan juga masih yang ada melaksanakan i'tikaf di dalam Masjid Istiqlal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal, guru kita bersama Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, mata'allahu bituli hayatihi wa ulumi, amin. Yang saya hormati Imam Muadzin, para pimpinan dan karyawan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, dan juga jamaah sholat asar, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga para pemirsa YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada. Semoga kita semua selalu mendapatkan kasih sayang, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sama-sama melanjutkan ibadah kita di Masjid Istiqlal. Kita berniat thalabul ilmi dan juga i'tikaf di dalam masjid. Semoga diamnya kita di dalam masjid mendapatkan keutamaan majelis ilmu. Kan ada majelis taklim tuh, itu majelis ilmu Pak. Ini juga sama majelis taklim, tapi namanya pengajian hawamish. Itu produk nama saja, tapi tetap namanya majelis taklim. Ibu-ibu hadir, kalau di lingkungan ada masjid, ada majelis taklim, ibu hadir dengerin ceramah, itu ya Bu. Terusnya bapak-bapak hadir majelis taklim, ada baca zikir, ada baca maulid, ada baca tahlil, itu namanya majelis taklim atau majelis ilmu. Di mana adanya majelis ilmu itu, majelis ilmu itu adalah majelis yang dicintai oleh Rasulullah. Satu saat Rasulullah dengan para sahabat melihat beberapa sahabat yang sedang melakukan ibadah di dalam masjid. Ada juga riwayat Rasulullah sedang mengadakan majelis ilmu, ada sahabat yang lain sedang membaca Quran, ada sahabat yang lain sedang melaksanakan sholat, ada sahabat lain yang sedang zikir. Tetapi kata Rasulullah, yang lebih utama adalah majelis ilmu. Jadi insya Allah kita mendapatkan keutamaan majelis ilmu walaupun hanya beberapa menit saja. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan melanjutkan bacaan dari kitab Ad-Da'watut Tamah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Marilah kita baca surah Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keberkahan ilmu kepada kita semua. Al-Fatihah ila ahli kubur, khususan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin.
Itu tadi Bapak dan Ibu sekalian, kita sedang memberikan hidangan kepada ahli kubur. Ya Bapak sama Ibu kalau silaturahim ke rumah guru kan ada tentengannya Bu. Ada bawa buah-buahan, ada bawa kue, ada bawa amplop. Tadi kita sedang memberikan wejangan, bukan wejangan, kita memberikan sesuatu kepada pengarang kitab ini. Biasanya Bu, Pak sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita datang ke rumah orang alim, kita datangnya itu membawa sesuatu, itu orang alimnya bahagia atau senang. Maka banyak-banyak majelis ilmu mengawali ta'limnya dengan membaca surah Al-Fatihah, dikirimkan untuk pengarang kitab. Jadi mudah-mudahan tadi kita memberikan sesuatu kepada pengarang kitab ini, semoga keberkahan dari kitab ini kita mendapatkannya. Jadi keberkahan di mana aja Pak? Pak, harta bisa berkah kalau kita sering bersedekah, itu ya. Ucapan kita bisa berkah kalau selalu mengucap kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat zikir atau membaca Quran. Kaki atau langkah kita itu mendapat berkah kalau kakinya digunakan kepada jalan yang baik, terutama jalan ke masjid Pak. Bapak Ibu sekalian, dari bawah saja sudah jauh banget ke masjid nih. Itu mungkin beberapa ratus kali melangkah, itu insya Allah setiap langkah ada setiap langkah itu dia derajat, dinaikkan derajatnya, dan setiap langkah itu diampunkan dosanya dan ditambah pahalanya. Ini keutamaan majelis ilmu. Jadi yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini di halaman 4. Ini kitabnya kuning, sudah ada barisnya, sudah ada terjemahnya. Saya baca saja. Mau yang enggak ada baris, sama-sama kitab yang ditulis dan tidak berbeda isinya. Mari sama-sama kita baca ya Bu. Ikutin saya aja Bu. Hanya 3 atau 4 baris. Ya Pak, kita baca Pak ya. Habis ini Bapak silakan baca Quran, baca zikir, tapi biar mendapatkan keberkahan ilmu. Ini saya ngikutin gini karena metode pengajarannya Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, pimpinan Majelis Asy-Syafi'iyah, Majelis Taklim Asy-Syafi'iyah Jakarta Selatan. Jadi beliau kalau membaca kitab, baca semua jamaah ngikutin. Biar apa kata beliau? Kata beliau, seakan-akan kita sedang mendengarkan atau menghadiri wejangan ceramah dari pemilik kitab ini. Seakan-akan pemilik kitab ini hadir. Kalau kita berkeyakinan nih, kalau teman-teman yang suka hadir di majelis sholawat, majelis maulid, para habaib banyak mengatakan ini Rasulullah hadir. Tuh. Baca maulid Rasulullah hadir. Nah sekarang kita nggak baca maulid, kita lagi membaca tulisan yang dikarang oleh ulama besar dan kita berharap beliau hadir di sini. Karena yang beliau tulis insya Allah bermanfaat untuk umat. Ikutin saya ya Bapak dan Ibu sekalian, serta pemirsa YouTube Masjid Istiqlal juga bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Orang gak kedengeran nih. Jangan dalam hati. Kalau lagi ngaji suaranya dilepas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala ahli baitihi tahirina al-kirami. Ini tentang masih pembukaan, masih kitabnya masih pembukaan. Wa ala ashabi
al-a'immatil a'lami wa 'alat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ba'si wal qiyami. 3 baris, dan 3 baris ini hanya sepotong-sepotong saja. Jadi insya Allah yang kita baca walaupun sedikit, mudah-mudahan lisan kita ini basah dengan menuntut ilmu, Bu. Ya, ada lisan yang basah dengan berzikir, ada lisan yang basah dengan membaca Quran, ada yang lisan basah dengan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu tidak cukup dengan menulis saja, tapi harus juga diucapkan, dilafazkan. Ya, Bapak Ibu kalau waktu belajar Quran nih sama gurunya diajarin, nih muridnya nih guru, metode Al-Baghdadiyah, Al-Baghdadi, yang metode juz amma, alif fathah a, muridnya baca alif fathah a, harus diikuti. Biar apa? Apa yang diucapkan oleh guru, murid dengar, murid lafazkan. Kalau ada yang salah, guru tahu. Kami punya guru Haji Ismail. Kalau saya baca Quran, Rosid bacanya kencengin. Saya suruh bacanya kenceng. Biar kenapa? Biar ketahuan salah atau benarnya ketika mengucap atau lafaz dari Al-Quran. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, artinya apa nih yang tadi kita baca? Artinya, nih terjemahnya kayak gini, wa ala ahlihi wa ala ahli baitihi tahirinal kirami. Harus dibaca baris belakangnya. Dan semoga Allah dan semoga juga rahmat Allah tercurah kepada ahli bait, ahlul bait, keluarga rumah, ahli baitihi at-tahirina, yang suci. Jadi ada hadis. Jadi Rasulullah memanggil Fatimah, memanggil Ali, memanggil Hasan dan Husain. Mereka dikumpulkan, lalu beliau menyelimuti berempat, berarti berlima jumlahnya, menyelimuti mereka yang dipanggil oleh Rasulullah. Jadi Fatimah, Ali, Hasan, Husain itu diselimuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya begitu dekatnya keluarga Rasulullah. Rasulullah sangat dekat dengan anak-anaknya, Pak. Wabil khusus Fatimah. Sampai-sampai Fatimah itu mengadu tentang kesulitannya berumah tangga, Bu. Ya. Jarang ya anak curhat sama orang tuanya, kalau kesahnya disampaikan ke orang tuanya. Fatimah ngadu, ya Abi gitu. Ya ayahku, aku lelah mengurus rumah tangga. Sampai-sampai dikasih lihat tangannya Fatimah kepada Rasulullah. Itu tangannya itu keras. Karena menggiling kacang itu, menggiling gandum sampai menjadi lembek, itu kan diputer tuh, masih menggunakan perkakas batu. Itu Rasulullah, Fatimah mengadu terhadap kesulitan mengurus rumah tangganya, mengurus anaknya Hasan Husain. Bu, ngurus anak laki-laki sama anak perempuan lebih berat mana, Bu? Lebih berat ngurus anak laki-laki. Kenapa lebih sulit mengurus anak laki-laki? Karena anak laki-laki itu membawa beban keluarga itu ada di pundak laki-laki. Maka ketika mengurus anak laki-laki itu lebih berat dibandingkan mengurus anak perempuan. Anak saya 5 perempuan, laki 1, Bu. Dan ini lebih berat bagi laki-laki. Maka Fatimah ngadu sama Rasulullah, ya Abi, ya ayahku, aku sulit ini mengurus rumah tangga. Dan suaminya kerjanya pas-pasan.
belum jadi khalifah pada saat itu, belum jadi pemimpin. Dan Rasulullah mengatakan sabar, harus sabar. Kalau Rasulullah dengan mukjizatnya bisa saja tiba-tiba gandum langsung jadi makanan, tiba-tiba semua perkakas itu bergerak dengan sendirinya, tapi tidak. Rasulullah hanya menyampaikan kepada putrinya sabar dalam mengurus rumah tangga. Ya, apalagi mau dicari apalagi, ya sabar jalannya. Nggak bisa menyediakan pembantu, nggak bisa memberikan uang, ya nasihat orang tua kepada anaknya sabar. Sabar dalam berumah tangga. Jadi ini at-tahirin salah satunya menantunya Ali sama anaknya Fatimah, Hasan Husain itu diselimuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dekatnya Rasulullah dengan keluarganya yang tercinta. Maka dalam sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali dan keluarga. Jadi keluarga Rasulullah itu merupakan bagian dari sholawat yang kita baca. Ya, keluarga Rasulullah ya anak-anak beliau, istri-istri beliau, menantu beliau, itu keluarga. Mertua beliau, ya mertuanya Abu Bakar ya. Itu semua keluarga Rasulullah, artinya mereka dekat dengan Rasulullah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini nasihat buat kita bersama. Hubungan dalam keluarga itu harus erat, harus kuat. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah diselimutin. Artinya setiap kita punya kesulitan harus terbuka dengan keluarga. Jangan ngadu ke orang lain nggak tahu masalah di dalam kita. Yang tahu ayah kita, yang tahu anak kita, yang tahu istri kita, yang tahu suami kita. Cerita terbuka. Prinsip berumah tangga kan harus terbuka, Pak. Ya, nggak boleh ditutup-tutupin. Maka banyak perceraian itu karena ditutup-tutupin, merasa bisa menyelesaikannya padahal tidak mampu. Jadi Rasulullah memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya, kalau ingin berhasil mendidik keluarga itu bagaikan selimut. Artinya keluarga itu harus hangat. Pagi ketemu sholat jamaah subuh, tuh, bapaknya ke masjid, habis sholat dari masjid ngobrol dulu sama anaknya. Ini at-tahirin, artinya orang-orang yang disucikan dan dekat dengan Rasulullah. Itu prinsip dalam keluarga Bapak dan Ibu sekalian. Ya saya ngomong gini karena saya punya istri, saya punya anak, dan saya belajar bagaimana cara mendidik istri, bagaimana cara mendidik anak. Karena dari mereka nama kita baik atau buruk, Bu. Ini Bapak pergi nih ke Istiqlal, yang jaga rumah Bapak siapa? Istri sama anak. Yang jaga nama kita siapa di rumah? Istri sama anak. Kalau istri sama anak kita tidak bisa membawa nama baik kita, berarti kita salah dalam mendidik keluarga kita. Maka Rasulullah sangat dekat dengan anak, istri, cucu, menantu, mertua, sangat dekat. Bahkan Abu Bakar dikasih gelar sama Rasulullah As-Siddiq. Umar dikasih gelar sama Rasulullah Al-Faruq. Masya Allah, memuliakan keluarganya diberi gelar. Utsman bin Affan diberi gelar oleh Rasulullah Dzun Nurain, dua cahaya. Dapat dua anak Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ali beda lagi. Ada, kalau sahabat yang lain kan nyebutnya RA radhiyallahu anhu. Kalau Ali nyebutnya KA, KW karramallahu wajha. Beda. Jadi Rasulullah ini dapat mengikat hubungan baik dengan keluarganya. Itu nanti yang akan menjadikan sosok ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah bisa berhasil. Ya, kalau Rasulullah wafat berarti Islam tidak ada. Tetapi prinsipnya tidak seperti itu, Pak. Jadi kalau Rasulullah wafat berarti Islam tidak ada. Tidak. Ketika Rasulullah wafat, Islam itu sudah ada terpantri dalam jiwa-jiwa para sahabatnya, para keluarganya,
para anaknya, cucunya, sahabatnya semuanya, sehingga dari mereka Islam itu bisa besar, bisa jaya, bisa berkembang. Dan memang ini juga takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada perantara manusia yang menyampaikannya. Jadi maksud dari at-tahirin, orang-orang yang disucikan, berarti orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa ala ashabihil a'immatil a'lam. Ini yang kedua, sahabat nih. Dan juga kepada para sahabat beliau. Sahabat beliau siapa? Sahabat yang paling dekat, yang ada di sisi makam Rasulullah, yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Masya Allah, sangat dekat kepada Rasulullah, dan wafatnya, makamnya berdampingan dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah mulia, sahabatnya mulia. Wa ala ashabihil a'immatil a'lam, para sahabat mendapatkan kemuliaan karena dekat dengan yang mulia. Ibu bapak nih, kalau mau dihormati sama orang, deketin aja. Ini yang samping saya kayaknya ulama nih, saya deketin ulama itu. Nanti ketika orang memuliakan ulama itu, ibu juga dapat kemuliaan. Jadi para sahabat mendapatkan kemuliaan karena mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat di sini dikatakan dalam kitab ini al-a'immatil a'lam. Sahabat itu merupakan pemimpin. Nah, maka sahabat yang 4 ini disebut al-khulafaur rasyidin. Khilafah yang mendapatkan petunjuk, pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Apa petunjuknya? Mereka berempat hidup pada zaman Rasulullah. Abu Bakar Rasulullah ada, Umar Rasulullah ada, Utsman Rasulullah ada, Ali Rasulullah ada. Jadi ketika mereka menjadi pemimpin, mereka melihat kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka al-khulafaur rasyidin adalah kekhalifaan yang tidak ada hubungan darahnya. Harusnya kan dari Rasulullah, keponakannya itu menantunya dulu dong, Ali. Tapi tidak, musyawarah dalam memutuskan pemimpin siapa. Oh, yang secara penglihatan para sahabat, mereka setuju, mereka memilih Abu Bakar. Kenapa dipilih Abu Bakar? Karena sholat terakhir Rasulullah ketika berjamaah, yang diperintahkan untuk menjadi imam adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun pemilihannya yang saya baca dalam sejarah, ada beberapa dari kaum Ansor, mereka juga menyetor nama, ini kami pilihan ini. Dari kaum Muhajirin, sahabat Abu Bakar. Akhirnya mereka sepakat yang dipilih adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi para sahabat ini menjadi pemimpin. Karena Rasulullah ketika memimpin Madinah dan Mekah, itu kepemimpinan Rasulullah, kepemimpinan di atas tikar. Ibu kalau melihat rumah Rasulullah, Bu, kan Rasulullah tidur itu di atas tikar pelepah kurma. Itu kepemimpinan Rasulullah. Ya, sahabat ini ya semuanya nyontoh, yang 4 ini nyontoh. Yang 4 ini nyontoh kepemimpinan Rasulullah. Ya. Jadi Raudhah, yang tempat ibadah Rasulullah, yang kalau ibu bapak melaksanakan umroh atau haji, itu ibadah di Raudhah, itu tempat ibadah Rasulullah. Itu yang makam Rasulullah sekarang, itu tempat tidur Rasulullah di situ. Bayangkan kecilnya, tidak karpet begini, Bu. Itu pelepah kurma yang dijadikan tikar ketika Rasulullah bangun,
Rasulullah di badannya itu ada garis-garisnya, Bu. Ini yang nggak bisa kita contoh, Bu. Maka para sahabat yang 4 ini mencontoh kehidupan Rasulullah. Jadi mereka menjadi pemimpin, disebut dengan Al-Khulafaur Rasyidin. Ada yang mengatakan yang kelimanya itu Umar bin Abdul Aziz. Karena kepemimpinannya sederhana, tidak dibuat-buat, memang seperti itu. Ketika Khalifah Umar bin Khattab ditanya, "Wahai Umar, mana istanamu, Umar?" Umar jawab, "Ini istana saya, masjid." Umar lagi senderan di pelepah pohon, senderan, Bu. Jadi pemimpin senderan, enggak di dalam istana besar, tapi senderan di pohon yang ada di sekitar masjid. Kaget yang datang itu. Ternyata Umar enggak punya kerajaan. Dan ketika Umar datang ke Baitul Maqdis, Yerusalem, ketika umat Islam bisa menguasai Masjidil Aqsa, Umar hanya ditemani oleh satu sahabat. Enggak berbondong-bondong datang, karena sudah kemenangan. Umar datang, enggak bawa pasukan membunuh orang-orang yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, tidak. Dan mereka kaget, "Mana pasukanmu, Umar?" katanya. Umar enggak bawa pasukan. Orang setan aja takut, Bu, sama Umar, Bu. Umar ada nih, setan melewat, setannya takut, Bu. Kenapa setan takut? Karena keimanannya sudah tangguh. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian masih takut setan, berarti imannya masih lembek, belum keras. Ya kalau imannya sudah keras kayak Umar, setannya takut. Gimana saya mau godain Umar ya, imannya udah mantep. Ya Bapak dan Ibu sekalian, wa ala ashabihil a'immatil a'lam, para sahabat beliau yang merupakan pemimpin yang menjadi simbol-simbol kebesaran Islam. Nah, maka di beberapa masjid, kalau tiangnya ada 4, kanan kiri lafaz Allah sama lafaz Nabi Muhammad. Yang tiang 4 itu ada lafaznya Abu Bakar, ada lafaznya Umar, ada lafaznya Utsman, ada lafaznya Ali. Ya, biar umat Islam nggak lupa bahwa ajaran Islam ini dibawa oleh orang-orang yang tangguh. Maka ketika kita menjalankan, melaksanakan ajaran Islam harus tangguh, harus kuat, nggak bisa lembek. Gimana mau bangunin anak, nah bangun sholat subuh, nggak bisa, prok, kagetin aja, suruh bangun. Kalau lembek tetap tidur lagi, Bu, apalagi ruangannya AC. Ibu apa sih lagi dongeng katanya. Jadi memang harus kuat. Ketika kita memeluk ajaran agama Islam yang kita peluk sekarang, yang kita jadikan sebagai sumber ketenangan kita, sumber ketenangan dunia akhirat kita, kita harus laksanakan dengan sesuai syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa 'alat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ba'si wal qiyami. Jadi yang terakhir para tabi'in yaitu mereka yang ada dan hidup pada masa sahabat, tidak ketemu dengan Rasulullah. Mereka juga termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memberi gelar salafus soleh, artinya jalan salaf, yaitu orang-orang yang soleh yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Hanya 3 baris saja. Semoga diamnya kita di dalam masjid mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna
Allahumma bihaqqil Fatiha wa bisirril Fatiha wa bikaramatil Fatiha iftah lana abwabal khair واختم علينا والحاضرين من أحسن أهل الخير دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.